Bapak Ibu para wali kelas 9A sampai 9D. Yang saya banggakan Bapak Ibu orang tua peserta didik SMP Negeri 248 yang berbahagia. Berbahagia kan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Iya. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita diberikan nikmat sehat, sehingga dengan sehatnya saya yakin Bapak Ibu dari rumah ke sekolah semangat. Kenapa semangat? Karena ingin tahu ada apa dengan PPDB tahun sekarang. Begitu kan Bapak Ibu ya? Iya, baik. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah mulai tanggal 1 Mei saya bergabung di SMP Negeri 248. Tapi saya masih PLT di sini Bapak Ibu ya. Gitu. Kebetulan sekolah induknya saya di SMP Negeri 63. Ada yang tahu Bapak Ibu? Daerah Tambora Bapak Ibu ya. Itu. Daerah terpadat se-Asia. Gitu ya, di Tambora. Gitu. Alhamdulillah megang 2 sekolah. Sehingga mohon maaf dengan kondisi seperti itu saya tidak bisa standby SMP Negeri 248. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih karena hari ini Bapak Ibu sudah datang ke sekolah kami ke 248 memenuhi undangan sekolah. Karena saya yakin Bapak Ibu sekarang posisinya sebagai orang tua di kelas 9, Bapak Ibu harus tahu ada regulasi apa pada saat nanti PPDB. Sehingga dengan Bapak Ibu tahu regulasi-regulasi di PPDB, Bapak Ibu bisa support untuk putra-putrinya pada saat nanti daftar. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin ya, ini adalah harapan kita bersama. Bapak Ibu selaku orang tua di rumah dan kami selaku orang tua di sekolah berharap semua peserta didik bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya ke negeri. Betul nggak Bapak Ibu? Sekarang jangan ingin sekolah di Bapak Ibu, ya mahal ya. Maksudnya luar negerinya swasta Bapak Ibu. Ya. Kita upayakan, kita usahakan putra Bapak Ibu semua targetnya masuk ke sekolah negeri. Amin. Yang aminnya paling kencang duluan diterimanya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ya. Ternyata Bapak Ibu semangat kan? Bapak Ibu, siapa yang ingin putra-putrinya lulus tahun sekarang? Saya. Kok yang ada yang diem aja Bun? Ini jangan-jangan masih betah di 248. Biarin dah setahun lagi. Masih betah Bapak Ibu? Nah, tadi saya tanya nggak nyaut. Coba mungkin tadi ada yang masih tidur, belum connect. Ya. Bapak Ibu, siapa yang putra-putrinya ingin lulus tahun sekarang? Alhamdulillah, yang kencang suaranya diterima langsung di sekolah negeri. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, tentu ya kelulusan Ananda semua ini adalah harapan kita bersama. Tetapi kan bukan hanya lulus Bapak Ibu. Lulus dan diterima di sekolah negeri unggulan yang dicita-citakan. Begitu kan Bapak Ibu? Nah, artinya apa? Bapak Ibu kemarin sudah support. Anak-anak kita sudah ujian. Anak-anak kita sudah tahu. Bapak Ibu sebagai orang tua sudah menandatangani nilai sidaniranya. Betul? Bapak Ibu cross check nggak nilainya? Enggak, kok jujur banget sih. Kejujuran Bapak Ibu menyakitkan untuk kami Bapak Ibu. Ya, di cross check kan Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu selaku orang tua sudah bisa. Nih, anak saya kayaknya masuk nih
ke SMA 33, kan begitu Bapak Ibu. Ya, dengan melihat nilai, dengan melihat kejuaraan-kejuaraan yang dimiliki oleh putra Bapak dan Ibu. Ayo jujur, siapa yang anaknya nggak punya prestasi? Waduh, berarti di sini semuanya dapat punya sertifikat kejuaraan ya Bapak Ibu? Enggak? Waduh, terlalu capek. Waduh, ya, oke. Kedepannya Bapak Ibu tolong ya, pada saat putra Bapak Ibu nanti di SMA, tolong disupport juga, ya. Karena akan berdampak nanti pada saat putra Bapak Ibu akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Jangan hanya dari rumah ke sekolah belajar pulang lagi sudah. Itu belum seberapa Bapak Ibu. Artinya tunjang juga dengan prestasi akademiknya, tunjang juga dengan prestasi non akademiknya. Bapak Ibu, dari anak-anak yang gemar sepak bola aja, ini gara-gara hanya sepak bola Bapak Ibu punya SIM, akhirnya bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Itu gara-gara sepak bola doang Bapak Ibu. Kenapa? Karena punya sertifikat kejuaraan, misalnya tingkat nasional juara ke-1, udah ungkang kaki Bapak Ibu, ya, gitu. Oke, Bapak Ibu belum terlambat, ya, untuk terus berdoa. Mudah-mudahan saingan putra Bapak Ibu juga sama-sama nggak punya prestasi. Ya artinya kan peluang putra Bapak Ibu semakin besar. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Saya pengen cross check dulu karena di sini ada 4 kelas. Oke, warga 9A mana? Nah, Bun, ada berapa tuh 9A? Ayo, 2 dah. Bu, tadi berapa nih? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, kayaknya 30-an. 30-an Benar nih ya? Kasih aturnya di Di kelasnya berapa? 34 ya? 35. Oke. Oh. Kalau yang datang 30 berarti 5 orang nyasar kemana? Oh, di perjalanan. Terima kasih. Kelas 9B? 9B. Sama lah 30 juga. Sama aja katanya. Sama-sama tetangga. 9C. Nah, ini lebih banyak nih. Oh, lengkap. Kompak. Alhamdulillah. Mana walasnya 9C? Yang paling ganteng. Aduh, ganteng sendiri ya. Ganteng sendiri di antara para walas. Oke. Yang terakhir 9D. 9D ini baru Banyak belum. ya. Oh, lebih banyak. Oke. Ya. Bapak Ibu, kita doakan mudah-mudahan yang belum hadir secepatnya hadir ya, supaya informasinya semuanya dapat. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya, nanti disiapkan oleh Pak Jamirul selaku wakil kesiswaan yang akan memaparkan bagaimana sekarang regulasinya untuk PPDB sehingga nanti Bapak Ibu tidak salah memilih. Pesan saya Bapak Ibu, jika memungkinkan Bapak Ibu ikuti semua jalur, gitu ya. Jangan mangkel, saya nungguin zonasi aja. Jangan Bapak Ibu. Ada kesempatan di prestasi, ikutin. Jangan nunggu yang nanti zonasi Bapak Ibu. Gitu ya, karena biasanya zonasi terakhir ya Pak ya. Gitu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah tanggal 10 itu sudah mulai PPDB untuk jalur prestasi. Apa saja yang harus disiapkan, bagaimana untuk pendaftarannya nanti insya Allah akan disampaikan oleh tim kami. Dan intinya saya berharap yang hari ini orang tuanya sudah hadir di sekolah, mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita semuanya bisa masuk ke sekolah yang diharapkan ya, sehingga bisa melanjutkan untuk pendidikannya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu tepuk tangan dulu dong.
motivasi yang telah diberikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Palapa Jakarta kepada Bapak Ibu peserta orang tua peserta didik kelas 9A, B, C, dan D. Dengan tidak membuang-buang waktu, mari kita langsung dengarkan sosialisasi PPDB. Ibu-ibu gak usah takut gak kelihatan, nanti PPT-nya akan dibagikan ya Pak Jamirun, ya akan dibagikan. Jadi sekarang fokus mendengarkan saja. Jadi nanti dibagikan. Kepada yang terhormat Bapak Jamirun, kami persilakan. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lilis Senurayati SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas 9A, B, C, dan D. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa SMP 248 Jakarta kelas 9. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan seperti pada hari ini. Ya, alhamdulillah Allah memberikan kenikmatan kita bisa saling bersilaturahmi, ya. Yang kita ketemu itu berapa kali Bu ini? Sudah. Waktu kelas 7 sama sekarang Bu ya? 2 kali ini. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan masih utuh pada saat di kelas 7, di kelas 9 juga masih utuh ya. Bapak sekalian langsung saja nih ya. Mudah-mudahan selesai jam 1 Bu. Sudah pada matang semua kan Bu? Saya nggak percaya karena nggak ada buktinya ya. Harusnya bunyinya bagus ini nih Pak, udah matang masaknya gitu. Sehingga nanti bapaknya istirahat pulang ke rumah buka tutup nasi sudah ada Bu. Jangan sampai nih ibunya kemana, bapaknya pulang kerja nggak ada apa-apa ya. Bapak Ibu sekalian, tak terasa ya sudah 3 tahun Bapak Ibu menitipkan putra putrinya di SMP 248 Jakarta. Walaupun banyak sekali ya Bu ya kenang-kenangannya ya, baik yang baik dan yang tidak Bu ya. Kalau saya terus terang Bu sering mendampingi putra putri Bapak Ibu. Waktu kelas 7 jumlah siswanya 252 Bu. Ya waktu itu siapa ya orang tua yang menyerahkan ke pihak sekolah. Jumlah siswa kelas 7 di tahun Bapak Ibu 252. Sekarang tinggal 240. Berapa kurangnya Bu itu? Banyak kan Bu ya? Iya, 12 itu kemana? Banyak sekali itu ya, ceritanya banyak sekali itu. Ada yang mungkin di kelas 7 karena punya masalah ya mengundurkan diri, di kelas 8 juga, di kelas 9 juga. Tapi alhamdulillah anak putra putri Bapak bisa menyelesaikan KBM-nya di SMP 248 selama 3 tahun. Mudah-mudahan jangan sampai ada yang 4 tahun Bu ya, SMP 4 tahun Bu, janganlah ya. Nah hari ini kita akan sama-sama ya, saya menyampaikan sosialisasi dari dinas ya. Oh kenapa mendadak? Ya Bu, karena di dinas itu banyak sekali pergantian yang menjabat Bu. Kalau bulan kemarin kadisnya itu PLT, sekarang ganti lagi kemarin ya, sehingga juknis dari PPDB turunnya juga terlambat ya Bu. Sehingga baru hari ini kita bisa mensosialisasikan. Kebanyakan semua sekolah dalam minggu ini Bu ya. Karena juknis turunnya malam Sabtu kemarin Bu ya. Tuh, makanya hari ini baru kita sosialisasikan. Besok saya SMP 248 maksudnya. Ya. Nah,
PLT yang sekarang itu dari Dinas Dukcapil, Bu. Berhubungan dengan apa itu? KKU, ya, warga DKI Jakarta. Makanya yang tahun ini lebih ketat lagi, Bu. Ya. Jadi ngurusin warga DKI saja. Bagaimana yang luar DKI? Yaitu urusannya gubernur yang di luar DKI. Gubernur DKI hanya ngurusin warga yang ada di DKI saja. Ya. Baik, Bapak Ibu, langsung aja ya. Maaf, Bu Rita. Enggak apa-apa, minta bantuan, Bu. Diklik aja sih ya. Nah, nanti saya bagikan, Bu, ya ini ya. Kayaknya tegang banget nih, Bu. Ini terulang lagi pada saat 3 tahun ke belakang, Bu, ya. Pada saat anak ibu mau masukin SMP, ini anak ibu mau masukkan ke SMA, apakah dapat di dalam negeri atau di luar negeri gitu. Nah, regulasi terkait penyelenggaraan penerimaan kredit baru DKI Jakarta tahun 2024. Yang pertama itu ada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Yang kedua, keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik nomor 47/M/2023 tentang pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2001 tentang PBDB juga. Yang ketiga yaitu Pergub DKI Jakarta nomor 15 tahun 2024 tentang penerimaan peserta didik baru. Saya yakin nih yang nomor 15 sudah banyak yang punya juga, Bu, ya. Karena ini turunnya duluan ini, ya. Pergub turun baru SK Distrik baru turun. Yang keempat SK Distrik nomor 91, 92, 93, 94 banyak amat tidak peraturannya. Ya, 91 aja berapa lembar, lebih dari 50 lembar itu, Bu. Ya, kita panitia sudah membaca ada 5 juknis tuh, Bu. Ya, cukup banyak. Ya, lanjut, Bu. Ini kayaknya nggak usah ya, perbandingan presentasi kuota jalur BPDB ya, nggak usah, Bu, ya. Ya, nggak usah ini. Nanti ini juga jumlah calon CBDB dan peserta daya tampung ya tahun 2004 untuk tingkat SMA. Total daya tampung satuan pendidikan di negeri 29.559 untuk SMA dan untuk SMK 20.130. Jadi 35,53%. Inilah ya yang akan ditampung di SMA negeri dan SMK negeri. Lanjut, Bu. Ketentuan umum PPDB tahun 2024. Yang pertama, CPDB atau calon peserta didik baru yang dapat mengikuti PPDB DKI tahun pelajaran 2024-2025 adalah warga Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 10 Juni 2023. Jelas, Bu, yang satu ya? Jelas tuh. Ya, jadi khusus untuk warga DKI yang dibuktikan dengan KK yang paling lambat tanggal 10 Juni. Tuh. Yang kedua, dalam hal kartu keluarga CBDB terbit setelah tanggal 10, misalnya tanggal 11, tanggal 12 dan seterusnya, diakibatkan perubahan data keluarga, kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka kartu keluarga masih dapat digunakan. Ngerti nggak maksudnya, Bu, nih? Ya, jadi kakak misalnya tanggal 10 atau 11 Juni 2023 diakibatkan adanya perubahan data keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan, tidak berpindah, Bu. Ya, mungkin karena ada tambahan, misalnya ibu punya anak lagi, nah kan berarti harus cetak lagi kan. Nah, misalnya cetaknya tanggal 12, nah itu masih bisa. Yang ketiga, CPDB yang dapat mengikuti yaitu CPDB dapat mengikuti PPDB tahun 2004-2005 adalah yang terdaftar di satuan pendidikan yang tidak terdaftar, namanya yang tidak terdaftar di satuan pendidikan negeri dan swasta pada jenjang yang lucu. Maksudnya tahu nggak, Bu, nomor 3 nih?
Kalau misalnya anak ibu terdaftar di SMA 33, itu tidak boleh mengikuti, itu maksudnya. Kenapa? Sudah menjadi siswa SMA 33. Misalnya mau pindah ke SMA 84, harus mengurungkan diri. Ya, di delete datanya di SMA 33, baru nanti bisa mendaftar ke SMA misalnya 84. Tapi kalau selama masih terdaftar itu nggak bisa, gitu ya, karena sudah diterima. Nah ini ketentuan Bu ya, jelas Bu ya, nih 3 ketentuan. Lanjut Bu. Persyaratan usia. Nih. Kita langsung ambil yang SMA. Memenuhi persyaratan berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Tahun lalu ada loh Bu. Ya, waktu apa ya adanya apa yang begitu ramai loh Bu, PPDB apa dulu itu? Zonasi. Ya, dulu sempat ramai loh masyarakat Bu. Ya, kenapa umur anak saya masih muda nggak diterima di negeri? Nah itu dulu Bu, siswa sini juga ada yang umurnya bahkan lebih dari 21 tahun. Itu ada. Banyak yang umurnya tua, kok kenapa kalah dengan yang anak umurnya masih muda? Itu, ya, itu mungkin juga faktor ekonomi. Ya, itu pemerintah sampai ke situ Bu. Kenapa umur tua masih di SMP? Ya, umur 21 tahun masih di SMP, sedangkan yang umur 15 sudah di SMA. Itu kenapa? Itu juga pemerintah memperhatikan ke situ. Ya. Ibaratkan nih, ada 2 anak yang kaya dan miskin misalnya ini Bu ya. Ya. Nah, yang umurnya 15 ini orang kaya, yang umurnya 18 atau 20 orang nggak punya misalnya. Orang yang kaya bisa mengkursuskan, sedangkan yang nggak punya tidak, ya kan? Nah ini ya kenapa sampai anak itu yang umurnya tua masih di SMP muda itu ke situ juga Bu. Misalnya ada 2 anak ini, ayo yang orang tuanya mengkursuskan kalian loncat 1 langkah. Akhirnya anak yang dikursuskan loncat, yang tidak jangan di tempat. Ya misalnya lagi ya, yang ongkosnya tiap hari di atas 20 loncat. Yang anak umurnya muda loncat, tapi yang ini tetap di tempat. Nah itu yang kenapa bisa ketinggalan. Umurnya tua masih di SMP. Kadang-kadang kasihan juga dikatakan bapaknya anak-anak Bu. Iya. Ya, karena udah tua masih di SMP. Ya itu. Ya, untuk SMK juga sama. Ya, SMA 21, SMK juga sama itu ya. Umurnya paling tinggi 21 tahun. Lanjut. Nah, untuk jalur penerimaan peserta didik itu masih terakomodir semuanya Bu di DKI Jakarta. Makanya PPDB yang paling lama di DKI Bu. Karena semua apa istilahnya golongan masuk. Ya, itu yang pertama jalur prestasi. Ya. Jalur prestasi itu adalah memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik ataupun non-akademik. Di SMP 248 yang paling banyak adalah prestasi non-akademik. Kemarin saya mengumpulkan prestasi ya. Dari sekian puluh sertifikat yang dikumpulkan saya, itu 100% non-akademik. Akademiknya nggak ada satupun. Non-akademik apa? Ya misalnya lomba-lomba ikut ekstrakurikuler pencak silat, taekwondo, karate dapat ini. Tapi giliran kita berangkatkan dalam mata pelajaran misalnya matematika, IPA nggak dapat gitu. Ya ternyata se-DKI juga sama, paling banyak sertifikat non-akademik. Ya jadi itu prestasi ada non-akademik dan akademik. Kemudian yang kedua jalur zonasi. Nah ini ya jalur zonasi yang diperhatikan nih ya. Itu yang mendekatkan anak dengan sekolah. Jalur ini tidak menggunakan kriteria prestasi ya, sehingga kesempatan untuk mengakses pendidikan tidak secara sistematis berpihak pada kelompok sosial ekonomi
status atau SES ya, ini zonasi. Yang ketiga jalur afirmasi, nanti saya terangkan satu-satu ya, prestasi bagaimana, zonasi bagaimana, afirmasi nanti ada ya, apa rinciannya. Untuk afirmasi yaitu memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. Ini biasanya yang punya KJP dan PIP, Bu. Ya, ini nanti masuknya ke afirmasi. Dan yang keempat, jalur pindah tugas orang tua. Ini nggak usah lah ya. Lanjut, Bu. Ini PPDB jalur prestasi ya. Itu nanti ada apa simulasinya, Bu? Nanti tak kasih juga ya, simulasi penghitungan nilai prestasi anak-anak Ibu semuanya. Ini juga kemarin saya ke dinas ya, hari Kamis ke dinas ya, menanyakan bagaimana penghitungan untuk nilai ini ya, jalur prestasi. Dinas juga belum bisa menjelaskan atau belum bisa menselesaikan ke kita karena masih artinya masih di nama dinas, masih digodok lagi ya. Tapi nanti pada saat PPDB sudah muncul nilai Bapak Ibu semuanya ya. Lanjut, Bu. Penjelasan di kota PPDB jalur prestasi. Yang pertama rata nilai raport, nanti nilai Sidanira akan dibagikan, Bu. Makanya nanti setelah saya selesai sosialisasi, Bapak Ibu masuk ke kelas anaknya masing-masing untuk mendapatkan nilai Sidanira. Ya, nanti akan dibangun oleh Bapak Ibu wali kelas. Oke, nanti ada simulasinya. Lanjut aja, Bu. Nah, ini nanti Ibu bisa buka ini nih, simulasi penghitungan nilai akademik dan non akademik. Ya. Sidanira kemarin dibagikan 2 kali, Bu ya. Yang pertama yang hanya isi nilai saja, nilai raport. Sidanira itu adalah sistem daftar nilai raport dari kelas 7 semester 1 semester 2. Kelas 8 semester 1 dan semester 2, kelas 9 hanya semester 1. Ya, itu sudah dibagikan. Kemudian dicetak yang kedua kalinya yang sudah masuk nilai prestasi. Baik prestasi akademik maupun akademik, ditambah dengan kalau anak Bapak Ibu menjabat sebagai pengurus OSIS, pengurus MPK dan mempunyai sertifikat kejuaraan. Nah, itu sudah dimasukkan. Alhamdulillah ya, walaupun ada 1-2 yang mulai kendala, tapi alhamdulillah bisa tertangani semua. Ya, jadi aman ya untuk Sidanira SMP 24 Taman Jakarta, dan Bapak Ibu sudah menyetujui dengan menandatangani di atas materai. Ya, kalau sudah materai sudah ya, tidak bisa komplain lagi. Tuh, karena sudah siap digunakan untuk PPDB. Lanjut, Bu. Nah, kemudian jalur afirmasi. Afirmasi pertama itu untuk anak asuh panti. Ya, nggak ada, Bu ya, anak Ibu nggak yang dititipkan di panti kan? Nggak ada. Kalau tahun lalu di sini kedapatan atau dikasih anak panti, ya pindahan dari mana ya, Jakarta Timur itu. Ya, tadinya ada 8 siswa dititipin ke sini. Sekarang anaknya ditarik lagi ke Pelumpang karena pindah ke sana pantinya. Anak jalanan, Bu, ya, orang tuanya kemana, jadi dititipin sejak bayi. Ya, dititipin ke sini, alhamdulillah. Ya, kemarin dititipin di sini bisa kita arahkan, bisa kita didik lah anak-anak itu. Kemudian yang kedua, untuk prioritas pertama, anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19. Ini walaupun COVID-nya sudah nggak ada, tapi mungkin ada orang tua yang meninggal ya, atau tenaga kesehatan baik perawat atau dokter yang meninggal karena dia bertugas menangani COVID-19. Yang ketiga, prioritas pertama yang ketiga yaitu penyandang disabilitas. Ini yang anak-anak berkebutuhan khusus ya. Ada kuotanya yaitu 1 kelas 2 siswa. Nah, mungkin di kelas 9 juga ada, kelas 9 sini. Waktu itu saya kasih tahu, mohon diperbarui lagi. Takutnya nanti pas daftar, operator minta ada yang terbaru enggak. Ya. Nanti kalau misalnya operator tempat
Bapak Ibu daftar minta diperbarui, ya diperbarui. Jangan sampai tidak. Pasti ada perubahan lah. Waktu masuk yang berkebutuhan khusus atau yang inklusi, ya, pasti ada perubahan selama 3 tahun di sini. Kebanyakan inklusi itu lemah belajar, pasti ada peningkatan, nggak mungkin kan. Makanya setiap 3 tahun untuk PPDB diperbarui lagi. Kemudian afirmasi yang kedua yaitu penerima KJP Plus yang masih aktif. Ini KJP Plus yang tahun 2023. Ya, yang kemarin sudah muncul nama-namanya itu Bu ya. Yang 2004 belum, karena kemarin pengajuan ada yang belum dapat. Itu berarti nanti jatuhnya di tahun 2024 pada saat anak ibu atau anak bapak sudah di SMA atau SMK. Ya, jadi ini tahun penerima KJP yang tahun 2023 dan masih aktif. Datanya ada nggak? Ada di dinas. Yang kedua itu anak dari pekerja buruh penerima kartu pekerja Jakarta. Ada Bapak Ibu yang punya kartu pekerja Jakarta? Ada, ya. Kemudian anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil. Ada Bu? Itu yang mengendarai itu loh, apa yang bus-bus masuk ke Trans apa itu Bu? Jaklingko ya, Jaklingko kalau dulu. Ya. Di sekolah nggak masuk ke sini. Kemudian penerima program Indonesia Pintar atau PIP. Ya, karena ada KJP, ada PIP. Kalau KJP adalah provinsi DKI, tapi kalau PIP itu adalah pemerintah pusat. Tuh. Banyak yang tanya mengenai PIP, kalau kita nggak tahu Bu, tiba-tiba kita dikasih nama ini siswa, daftar siswa penerima PIP, kemudian kita tindak lanjut. Untuk prosesnya PIP kita nggak tahu. Kalau KJP ya kan kita tahu semua, ibu mendaftar, kemudian pihak sekolah menerima, mengupload, ya memverifikasi, nah itu prosesnya. Tapi kalau PIP kita nggak tahu tuh. Ya, yang jelas tiap tahun kita hanya dikasih daftar namanya saja. Tuh, lanjut Bu. Kemudian jalur zonasi. Langsung aja yang ke SMP dan SMA Bu ya. Zona yang pertama, zona prioritas pertama itu adalah calon peserta didik yang berdomisili pada RT yang sama dengan RT lokasi sekolah. Nanti akan saya tayangkan beberapa SMA negeri yang ada di sekitar sini Bu nanti. Ya, tuh. Yang kedua yaitu CBDB yang berdomisili pada RT yang berada di sekitar sekolah. Nanti juga akan saya tayangkan ya prioritas keduanya ya untuk kelurahan mana saja. Biasanya kalau kedua itu kelurahan, kalau RT misalnya SMP 24 Taman itu RT 08. Itu berarti yang mengelilingi RT 08 itu prioritas pertama. Itu kalau 28. Yang keduanya kelurahan misalnya Bu. Ya kalau ketiga bisa kecamatan gitu. Langsung aja lagi Bu, terus lanjut. Ini zonasi ya. Oke, persyaratan khusus nih Bu nih perlu diperhatikan. Yang pertama, domisili CBDB didasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 10 Juni 2023. Siapkan kakaknya Bu. Ini untuk yang zonasi Bu ya nanti ya. Persyaratan khusus. Pada saat men-scan kakak jangan sampai buram Bu. Karena kasihan tim verifikasinya. Ya. Gak jelas kadang-kadang, wah ini gak jelas. Kenapa? Kadang-kadang angka 0 kayak angka 8, angka 8 kayak angka 0. Makanya nanti harus lebih jelas ya, untuk mempermudah operator sekolah memverifikasi kakak dari keluarga bagus semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila kurang dari 1 tahun terjadi perubahan data kakak yang tidak menyebabkan perbedaan domisili, kakak tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi. Ya, artinya di sini tidak ada perpindahan domisili. Ya, hanya perubahan data kakak. Yang tadi itu penambahan keluarga. Ya, misalnya ibu punya anak lagi, nah dimasukkan itu kan perubahan data. Ya, tapi tidak menyebabkan perpindahan domisili.
Yang ketiga, dalam hal perubahan kakak karena perpindahan domisili harus disertai dengan perpindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kakak tersebut. Nah ini kebanyakan Bu, numpang Bu, ditumpangin. Tinggalnya di Tangerang, anaknya ditumpangin ke kakak orang lain. Ya, sampai tanggal 14 Juni itu lapor diri. Itu biasanya langsung datang ke sekolah karena ada yang perlu disampaikan. Biasanya masuknya tanggal berapa gitu kan, sosialisasi MPLS atau pra MPLS kapan, itu biasanya itu. Atau mungkin ada lembaran formulir yang harus diisi ya. Banyak kan online bisa, tetapi lebih bagus ya datang ke sekolah sehingga tahu informasinya. Itu melalui itu SMA. Lanjut Bu. Nah, untuk jalur afirmasi itu yang diperuntukkan bagi anak asuh panti, anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia karena COVID itu dimulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 25 ya. Pengumumannya tanggal 26, melapor diri tanggal 27 sampai dengan tanggal 28. Yang kedua yaitu bagi anak penyandang disabilitas, pendaftarannya dan verifikasi dokumen tanggal 10 sampai tanggal 11 sampai tanggal 12. Ini penyandang disabilitas yaitu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang dibawa Pak, hanya surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa anaknya itu anak berkebutuhan khusus, karena akan diupload itu oleh operator sekolah. Nah makanya nanti kalau ditanya, kok yang tahun sekarang ada enggak? Nah, bisa masih ditanya. Ini kan waktu SD, ya kan? Nah waktu SMP ada enggak? Biasanya ditanyakan juga. Ya nanti ibu harus pintar-pintar bikin alasan. Dia belum punya uang untuk pemeriksaan kembali atau bagaimana, terserah aja. Ya, yang penting bisa mempercayakan kepada operator atau bikin surat pernyataan. Gitu. Ya itu tergantung sekolahnya nanti yang akan didatangi oleh Bapak Ibu semuanya untuk pendaftaran bagi yang penyandang disabilitas atau afirmasi. Jadi ini Pak, afirmasi ini barengan sama akademik ya jadwalnya? Iya, pokoknya tanggal 10 itu. Iya. Lanjut, Bu. Nah, ini bagi yang afirmasi yang punya KJP plus. Ya, termasuk yang punya kartu pekerja dan juga anak pengemudi Mitra Transjakarta. Ini pendaftaran tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 dan juga pemilihan sekolah. Proses seleksinya sejak mendaftar, pengumuman tanggal 21 jam 5 lagi itu Bu. Ya. Panitia tugasnya 12 jam tuh. Jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Lapor ini tanggal 22 sampai tanggal 24. Nah ini berarti yang punya KJP. Lanjut. Jalur zonasi. Jalur zonasi itu dimulai tanggal 24 sampai tanggal 26 Juni. Seleksinya sejak mulai mendaftar ya sampai tanggal 26. Karena tanggal 26-nya jam 5 pengumuman. Lapor dirinya tanggal 27 dan tanggal 28. Yang D nggak usah ya karena perpindahan tugas orang tua. Itu tanggal-tanggalnya Bu. Lanjut. Ini untuk SMK. Nanti jika anak Bapak Ibu kepengen melanjutkan ke SMK negeri, itu ada jalur prestasi akademik dan non akademik. Ya, tanggal 10 sampai tanggal 12 Juni kayaknya sama Bu ya dengan SMA. Lanjut aja Bu. Ini afirmasi juga kayaknya sama ya Kak ya. Lanjut aja, nanti saya kasihkan Bu ya. Pokoknya nanti saya kasihkan. Lanjut. Ini juga sama yang KJP plus ya. Nanti setiap sekolah pasti ada spanduknya ya, tanggal-tanggalnya. Lanjut aja Bu. Ini nggak usah, lanjut aja. Nah ini Bu, ini untuk SMK Negeri 33, daya tampungnya 252. Untuk SMA Negeri 33, prioritas pertama itu RT 001 RW berapa tuh? Nggak jelas kecil banget. 003 dong. RT 12 RW 4. Ini yang jelas dia ngambil Cengkareng Barat
Iya, Cengkareng Barat dan Cengkareng Timur hanya 3 RT. Cengkareng Timur RT berapa saja? 003, 006. Artinya RT 003, RW 06. Kemudian RT 00 berapa banyak Bu? RW 002. Ini loh Bu. Iya, 03, Nih. 04. Yang pertama Cengkareng Timur RT 002, RW 002. Berikutnya RT 00 berapa Bu? 003. 03 RW 002. Kemudian RT 002 RW 02. Ini 006. Itu yang prioritas pertama. Jadi Cengkareng Timur hanya 3 RT. Tuh. Tapi di prioritas keduanya itu Cengkareng Timur juga, RT 7, RW 2. Oh, Cengkareng Timur ada berapa tuh? Banyak ya? Banyak. RT 001 RW 002. Ya, RT 003 RW 02, RT 04 RW 02, RT 005 RW 002, RT 06 RW 02, RT 07 RW 02, RT 005 RW 05, RT 03 RW 006, RT 06 RW 006, RT 07 RW 06 dan RT 016 RW 06. Ini proses yang kedua. Gak masuk Pak. Jangan dulu berdoa ya Bu. Kalau yang pertama nggak masuk, kedua masuk, yang ketiga Bu. Tapi zonanya lebih luas lagi, yaitu untuk Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan Cengkareng, Kalideres, Kembangan, Penjaringan, itu. Kamu harusnya masuk, malah tidak masuk. Tidak masuk. Ada Cengkareng, Kalideres, Untuk kelurahan belum masuk tadi. dan Penjaringan. Itu tadi kecamatan ya. Iya. Untuk kelurahannya nih. Ini kapuan. Jadi zona ketiga untuk kelurahan yaitu Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Kapuk, Kedau, Kaliangkeng, Rawabuaya, Kalideres, Kamal. Kamal, Banggadungan, Semanan, Tegal Alur, Kembangan Utara, Kamal Muara, dan Kapuk Muara. Nah, itu untuk SMA 33 Bu ya. Nanti dipelajari dulu Bu ya, nanti dibagikan. Nah, lanjut, Lanjut. berita lanjut. Itu SMA 33. Sekarang SMA 96. 96. Daya tampungnya juga 252. Nah, Ini untuk khusus Cengkareng Timur dan Kapuk. prioritas pertama nih, RT 005 RW 012 Cengkareng Timur. Iya. Masuk gak Bu? Yang kedua, RT 6 RW 12. Masuk nggak? Masuk. Juga. Kemudian RT 7 RW 12. Enggak juga ya. RT 8 RW 12. Daerah mana kok enggak semua? RT 9 RW 12. Halo Abah. RT 14 RW 12. Hah? RT 11 RW 13. Di mana itu? RW 17 RT 17 RW 13 Kapuk. Ya. Tapi yang kedua pasti masuk Bu. Nah, di yang kedua nih, Cengkareng Timur semua. RT 10 RW 4. Oh, enggak juga. RT 1 RW 12. RT 2 RW 12. Ada? Oh, enggak ada juga. RT 3 RW 12. RT 4 RW 12. RT 10 RW 12. 10 ada. 11 RT 12 ada. Oh, enggak ada juga ya. RT 15 RW 12 enggak ada juga. Sekarang ke RW 15 hanya RT 11. Oh iya Ibu. Oh ya, alhamdulillah. Kemudian daerah Kapuk RW 13 ya. RT 7 RT 10 RT 12 14 15 16 dan RT 2
RW 15 daerah Kapuk. Jalur RW ya, Bu? Tapi Ya, alhamdulillah Bu, jalur RW. masuk zona 3. 33 zona 3, 96 zona 3 juga. Ya, bismillah Ya. aja. Lanjut. Lanjut. Ini SMA SMA 95. 95. Nah, ini kalendernya semua ini. Lebih jauh lagi ya. Tapi zona 3 masuk tuh. Ya, itu ada kelurahan Cengkareng kan, Cengkareng Timur tuh. Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kapuk, Kalideres, Kamal, Pegadungan, Gadungan. Semana, Tegal Alur, Kamal Muara, dan Kapuk Muara. Itu jalur 3 Pak tabunya. Ya. 95. Lanjut. Lanjut berita. Ya, 84 nih. 84. Wah, lebih jauh lagi ya Bu ya. Tapi zona 3 masuk tuh ya, 84. Ya, Cengkareng sama Kalideres. Ya. Lanjut SMA 56. Ini Kalideres juga. Ya, lanjut. Masuk zona 3 juga. Ya. Nih sekarang kita Oke. lihat yang jalur bersama. Karena PBDB bersama. Ya, PPDB bersama. Silakan Ini ya. kita. Ya. Bentar. Ini kenapa PBDB bersama? Itu karena di sekolah negeri tidak bisa menampung calon peserta didik di negeri, maka Iya. dibuka yaitu PBDB bersama. Bayar nggak bayar Bu. Hanya dititipkan di Swasta. swasta. Oke, Ya. ya ini PPD bersama adalah bagian dari PPDB DKI Jakarta yang memungkinkan calon peserta didik baru SMP, SMA, SMK memilih sekolah swasta dengan jalur afirmasi. Tetapi ini yang kemungkinan mempunyai KJP. Nih, ya. CPDB yang diterima melalui PPDB bersama dapat menembus sekolah yang biayanya ditanggung oleh pemerintah provinsi, gratis, tidak dipungut biaya. Hanya karena di negeri tidak bisa menampung, kemudian ditaruh di swasta. Makanya nanti Bapak Ibu ya lihat nilai sidaniranya. Kalau sidaniranya tidak memungkinkan masuk negeri, masuk ke PPDB bersama. Syaratnya KJP. Ya, KJP. Terus daftarnya, tanggalnya? Sama Bu, Daftarnya sama. sama kayak PPDB. Karena kan tadi saya katakan ini karena di SMP di negeri tidak menampung, maka dialihkan ke swasta. Pendaftarannya juga secara online Bu nanti. Ya. Latar belakangnya PPDB bersama yaitu memperluas daya tampung pada sekolah negeri. Ya, karena di negeri tidak menampung, maka dibuka yang swasta. Sekolah swastanya tidak sembarangan, nanti ada daftarnya juga Bu. Saya tahu juga. Kriteria sekolah memiliki indeks kualitas 40 sampai 90. Ini juga swastanya tidak sembarangan Bu, ya, sudah terdaftar di Dinas Pendidikan. Persyaratannya tadi Bu itu ya, afirmasi proses kedua penerima KJP plus, KJP. ya, warga DKI, kemudian dibuktikan dengan yaitu terbitnya tanggal 10 Juni 2023 sebelum itu. Kemudian terakhir lulus jenjang. Jadi Oke. pastikan dulu anak ibu lulus apa enggak di tanggal 10. Oke, lanjut Bu. Ya, lanjut. Ya. Nah ini daya tampungnya Bu ya, untuk yang PPD bersama di swasta. Untuk SMA ada 2.671 siswa. Untuk SMK lebih banyak lagi yaitu 4.000. Ya. Itu kriterianya ya. Sekolahnya mana saja? Itu Lanjut. ada pilihannya langsung, terus lanjut. Ya. Ini pra pendaftaran ini kayaknya untuk Sama seperti tadi ya. Ya. Isi formulir. Ini mekanisme sama Bu Sama ya. tadi ya. Mengunjungi web PPDB. Ini yang PPD bersama Bu ya. Itu webnya sama. Lanjut. Lanjut. Ini prosesnya juga Sama kalau ya. pra pendaftaran tidak dari yang mulai yang kedua tuh Bu ya. Verifikasi kakak dan pengajuan akun. Sama prosesnya, hanya tanggal-tanggalnya mungkin nanti tak kasihkan lagi. Kalau lagi ini tak kasihkan. Lanjut Bu. Lanjut, Bu. Ya. Layanan informasi PPD Jakarta ya ini yang kedua Bu, posko PPD tingkat wilayah kota itu poskonya kalau di sini di SMA 33 kalau salah ibunya. Iya. Jadi kalau terdapat kendala nanti tinggal ke dalam posko kabupaten atau kota Madya. SMA 33 ya Bapak Ibu. Ya, lanjut Bu ini. Nah, Ini Bu untuk Jakarta Barat di SMA 33 JB1 SMA 33 itu Iya. nomor HP-nya. Kalau ada kendala ya Bu itu ke posko. Lanjut.
Ini penjelasan tahapan pelaksanaan PPDB bersama. Ya, nanti bisa dibaca Bapak Ibu semuanya ya. Ini nggak usah terangkan, lanjut ya. Lanjut. Lanjut Bu. Ini juga nggak Ya, usah. lanjut. Ini nggak usah Lanjut. terus. Lanjut. Lanjut. Persyaratannya tadi sudah ya. Lanjut. Nah, Waktunya nih, Bu, waktu. waktunya. Iya. Tadi ada pertanyaan. Nah, ini sama seperti Sama tadi Bu ya. ya, tanggal 10 ya. 10 sampai 11. Dan seterusnya udah lanjut Bu. Lanjut Bu Rita. Ya, jadwal akhir. Sekarang nama sekolahnya aja. Nama sekolah lanjut Bu, lanjut ya, lanjut. Udah stop di situ dulu Ibu. Naik dulu. Nah, Nah, untuk SMA itu ada 121 sekolah swasta. Ya, itu sedekai apa apa? itu sedekai. Nanti Oh, yang sedekai. wilayah sini tak tampilkan juga. Iya, Untuk SM. SMK-nya ada 135 sekolah. Jadi Iya. cukup banyak Bu ya. Nah, sekarang terus Bu. Lanjut. Nah, ini sekolahnya Bu. Lanjut. Untuk SMA itu ada SMA Harapan Jaya Bu. Oh, Harja. Iya. Kemudian Di Yakin. Cengkareng Timur ya. Nih. Yakin. Ya, kemudian SMA IP Yakin. Ya. Kemudian SMA Cahaya Cahaya Fadilah. Padilan ya. Ini di Jalan Lingkar Luat Barat. Ah, Berarti daerah Kapuk Bu ya. iya. Nah, ini daftar SMA PPDB bersama yang ada Bersama. di lingkungan Dengan Cengkareng catatan Timur. dapat KJP. Lanjut. Ya. Kereta Cahaya Fadilah. buaya. Iya. Pernah Bu ya sini. Lingkar luar barat. bukan di iya. Kapuk. Iya. Bukan, lingkar luar barat itu di Surabaya. Oh, di Rabuaya. Iya. Lanjut. Kemudian Kemudian SMA ada Katolik Bintang Cengkareng. Kejora Cengkareng Indah. sama SMA Vianney. Katolik Bintang Kejora. Kemudian Vianney dan Padindi. Padindi itu Kalideres. Nah, itu sekolah swasta SMA yang PPDB-nya bersama. Iya, ada berapa? Kalau nilainya pas-pasan daripada masuk sekolah swasta yang tidak terdaftar di sini mahal Bu. Ya. Ya kan? Ini yang masuk PPDB bersama. Jadi Al-Huda dengan Yakin. Nah, Yakin yang bersama Al-Huda enggak. Oke, lanjut Bu. Tapi syaratnya tadi Bapak Ibu ya harus dapat KJP. Nah, ini pembiayanya nih. Ini yang PPDB bersama Bu ya. Biaya investasi uang pangkal seringnya dibiayai hanya 1 kali setelah CPDB diterima. Biaya operasional SPP dibayar paling lama 3 tahun masa studi. Iya. 3 tahun juga tuh Bu. Oh, 3 kelas. Ya. Setahunnya nggak ada biaya lagi. Lanjut, nomor 3. Ya, lanjutin aja. Posko tadi Ini sudah. tadi udah. Lanjut. Ini juga udah tadi Sudah posko. saya lanjut. Nah, ini Ini website. saya informasinya Bu. Di posko pendidikan itu di lantai 5 di Gatot Subroto. Kemudian websitenya Distrik ya. Kemudian sosmednya ada Twitter, Instagram, Facebook, nomor teleponnya itu. Ini pengaduan ya layanan PPDB di Layanan DKI Jakarta. informasi. Lanjut, Ya. habis Bu? Apa masih Lanjut? ada? Ya. Oh, habis. Tepuk tangan Ya. dong buat semuanya. Alhamdulillah. Ya, demikianlah Bapak Ibu sosialisasi ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Ada yang bertanya sekarang? Paham? Oh, nanti katanya ditanya kalau udah turun baru nanya. Nanyanya boleh ke 28, boleh ke SMA 33. Jadi informasi ini Bapak Ibu bisa dilihat di web Distrik Pendidikannya Pergub nomor 15, SK Distrik nomor 91, 92, 93, 94 ada di situ semuanya ya. Kalau tidak kan diterima kan gitu. Ya. Yang kedua jalur zonasi. Nanti akan saya jelaskan satu persatu Bu, ya jalur zonasi. Jalur afirmasi. Afirmasi ada berapa saja nanti juga saya jelaskan. Ini hanya kita ngerti jalurnya dulu ya. Jalur yang keempat, jalur pindah orang tua, pindah tugas. Ini juga nggak usah. Langsung aja. Ini jalur prestasi. Ya, jadi dalam simulasi itu nanti ada rata nilai raport, ada persentil nilai raport, prestasi akademik, non akademik, dan persentil non akademik. Itu nanti Bu pada saat membuka atau mendaftar
itu juga muncul nilai sidaniranya, nilai akhirnya ada. Itu pada saat pengajuan akun kemudian mau milih sekolah, itu biasanya muncul nilai sidaniranya. Nah ini juga nggak usah ya. Nah ini simulasinya Bu, nanti Ibu bisa buka ini, akan muncul simulasi penghitungan nilai sidanira. Nah, makanya kemarin kan di fotokopi nggak Bu nilai sidanira? Kan di fotokopi Bu, buat arsip. Ya kan ditempel materai Bu ya, tanda tangan, itu sama sekali di fotokopi. Waduh. Ya nggak apa-apa, yang penting foto ada lah gitu ya, untuk menghitung simulasi ini. Tapi jangan ini Bu, takut nanti setelah ini dibagikan Bu ya. Tapi yang dibagikan itu yang hanya ada nilainya saja. Karena yang ada kolom tanda tangan kepala sekolah yang hanya ada nilainya saja. Tapi masih ingat Bu ya, yang nilai-nilai tambahan. Misalnya anak Ibu ikut OSIS sebagai apa? Nah nanti di situ masukkan. Di ekstrakurikuler sebagai apa? Pengurus, masukkan di situ. Punya kejuaraan, juara Panjat Pinang misalnya. Ya, tapi tidak semua kejuaraan dapat diusulkan Bu, karena kemarin banyak yang ditolak juga. Ya sertifikatnya banyak yang kembalikan. Saya minta yang diajukan 1 yang paling tinggi, punya 10 diajukan semuanya. Kan kemarin saya minta kalau kamu punya 10 ajukan 1 lagi buat cadangan. Seandainya yang pertama diajukan tolak, berarti punya yang kedua. Ini punya 10 diajukan ke semua. Nah, saya kadang-kadang lagi bingung. Tapi alhamdulillah ya bisa teratasi semua, walaupun ada sedikit masalah juga bisa tertangani. Ya, nih kemudian jalur afirmasi. Afirmasi terdiri apa saja? Ada 2 Bu. Afirmasi prioritas pertama untuk apa? Atau untuk siapa? Itu untuk anak asuh panti. Anak yang dititipkan di panti sosial. Di sini panti sosial adanya di sini Bu. Samping puskesmas kecamatan itu ada panti. Syaratnya terdaftar di KK panti. Tuh, bukan di kakak ibu lagi, tetapi terdaftar di kakak panti. Gak ada kan Bu ya? Semuanya ikut orang tuanya ya. Ya. Kemudian yang kedua, anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19. Ini jika orang tuanya sebagai perawat atau dokter kemudian meninggal karena kemarin menangani COVID-19. Gak ada Bu? Gak ada. Kemudian penyandang disabilitas atau anak inklusi atau anak berkebutuhan khusus. Ya, ini masuk afirmasi prioritas pertama. Nah, kemarin sudah saya sampaikan, mohon yang afirmasi atau disabilitas atau anak inklusi, suratnya diperbarui. Waktu itu kan Bapak Ibu menggunakan surat keterangan yang SD ya, yang anak afirmasi nih. Nah pasti nanti di SMA atau SMA ditanyain mana yang terbaru ada enggak, itu biasanya ditanyakan. Ya Bapak Ibu bisa menjawab, oh misalnya belum sempat, belum ada biaya atau bagaimana, silakan aja. Pasti ada perubahan Bu, dari begitu masuk SMP kelas 7 sampai kelas 9 pasti ada perubahan. Kalau lemah belajar, pasti sedikit yang tadinya tidak bisa membaca, yang tadinya tidak bisa menghitung bisa menghitung. Ya, ada perubahan. Jangan waktu SD dipakai untuk SMA atau SMK. Itu biasanya ditanyakan. Sama di sini. Ya, masuk SMP sini juga tanya. Dulu buatnya waktu kelas 3 SD. Nah, di kelas 6 diperbarui enggak? Nah, kadang enggak Pak, masih waktu kelas 3 SD. Pasti ada perubahan dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD, pasti ada perubahan kan Bu ya? Iya, nggak mungkin nggak. Jadi diterbitkan yang baru. Itu afirmasi prioritas pertama. Yang kedua yaitu yang penerima kartu Jakarta Pintar Plus yang masih aktif, ya, yang masih aktif.
Ini biasanya yang tahun 2023, yang kemarin itu, ya, yang kemarin itu, yang Bapak Ibu menyerahkan berkas ke Bapak Wali kelasnya, kemudian kita upload, sudah diverifikasi, sudah ditandatangani oleh kepala sekolah juga. Kalau yang aktif ya nggak bisa. Ini yang masih aktif. Yang tahun ada yang ditolak. Itu karena untuk tahun 2024 biasanya nanti turunnya setelah anak Bapak Ibu masuk ke SMA. Nah, nanti di SMA ada pendataan ngikutin, jangan sampai enggak. Ini untuk KJP. Afirmasi kedua, yang kedua itu anak pekerja penerima kartu pekerja Jakarta. Ada Bapak Ibu yang punya kartu pekerja Jakarta? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, anak dari pengemudi mitra Transjakarta, Jaklingko. Ya, itu daftar siswanya di dinas ada yang orang tuanya mempunyai kartu pekerja atau yang orang tuanya pengemudi Jaklingko, itu ada daftarnya. Ya, jadi kalau nggak punya jangan daftar yang ini karena nggak punya kartu pekerja, nggak punya, kemudian kartu pengemudi Jaklingko juga nggak punya, ya. Pasti tidak akan muncul namanya, nama Bapak Ibu semuanya. Kemudian penerima program Indonesia Pintar atau PIP. Nah, kalau proses PIP kita nggak tahu Bapak Ibu karena ini PIP adalah program pemerintah pusat. Kalau KJP Pemprov DKI kita tahu Bu, ya kapan mengajukan, kapan mengupload, kapan verifikasi. Tahu itu PIP tiba-tiba sekolah dikasih nama atau daftar namanya, ini loh siswa menerima PIP, ya itu, ya. Jadi kita nggak tahu proses perekrutannya bagaimana atau seleksinya bagaimana, kita nggak tahu, itu PIP, ya. Kemudian jalur zonasi dalam yang SMP dan SMA ada beberapa prioritas. Prioritas pertama itu adalah calon peserta didik yang domisilinya pada RT yang sama dengan sekolah atau yang bersinggungan. Bersinggungan itu artinya RT yang mengelilingi RT sekolah. Contohnya SMP 248 RT 008. Jadi RT yang mengelilingi RT 008 itulah yang masuk prioritas pertama. Zonasi. Kemudian prioritas kedua yaitu CPDB yang berdomisili pada RT yang berada di sekitar sekolah yang dituju berdasarkan pemetaan. Lebih luas lagi ya Bu, pokoknya lingkarannya kayak obat nyamuk gitu loh Bu, ya. Nah itu prioritas pertama berarti yang di tengah, prioritas kedua dan seterusnya. Prioritas ketiga berarti semakin luas atau semakin jauh dengan sekolah. Nah ini zonasi. Lanjut Bu. Nah ini Bu, persyaratan khusus untuk yang zonasi. Yang pertama, domisili CPDB berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 10 Juni 2023. Ya, jadi datanya adalah kakak Bu. Ya, yang di sini yang berbunyi adalah kakak. Oke, nah sebut yang pertama ya. Aman Bu yang pertama? Aman. Yang kedua, apabila kurang dari 1 tahun terjadi perubahan data kakak yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, kakak tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar. Tahu apa maksudnya berdua Bu nih? Ya. Apabila kurang dari tahun-tahun terjadi perubahan data kakak, jadi data kakaknya berubah, misalnya ibu punya anak lagi, nah kan berubah Bu, yang tadinya hanya misalnya ada 6 nambah 1 jadi 7, nah itu masih bisa dipakai. Di sini tidak terjadi perpindahan, ya, perpindahan domisili. Nah. Yang ketiga, dalam hal perubahan kakak karena perpindahan domisili harus disertai dengan perpindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kakak tersebut.
tersebut. Ini biasanya yang anak-anak ditumpangkan ke kakak orang lain. Tidak domisili, tapi hanya anaknya saja, nggak bisa Bu. Ya. Anak A misalnya, ibu punya anak, ya biar masuk ke SMA 33, tumpangin aja ke RT yang dekat dengan 33. Nah itu nanti nggak boleh Bu, karena hanya digunakan untuk pada saat DB. Kasihan Bu, anak siapa ditumpang-tumpangin ke kakak orang lain. Ya. Nah ini Bu, kepala dinas PLT kepala dinas ini sekarang adalah juga menjabat sebagai kepala dinas Campil. Nah, jadi jangan bermain-main dengan kakak, nanti ketahuan. Ya rugi anak bapak ibu. Berikutnya yang keempat, nama orang tua atau wali cilik yang tercantum pada rapor ijazah jenjang pendidikan sebelumnya. Nah nanti Bu, ijazah itu kan akan tercantum nama bapaknya kan Bu ya. Nah nanti akan diakurkan di kakak tuh. Kok di ijazah nama bapaknya Parjo, kok di kakak beda, bukan Parjo lagi. Nah ini nanti akan ditemukan, akan ketahuan juga Bu. Andi, Ardi ya, sama Arsa ya. Kirana, Putri Ramadhani, Randi, Rizky Abdullah.